dipaksa nikahi wanita lumpuh kaya demi seluruh hutang ibunya lunas. Ketika malam pertama pria ini syok. Demi melunasi seluruh hutang ibunya yang menumpuk, Raihan dipaksa menikahi seorang wanita lumpuh kaya raya bernama Arlina. Tanpa cinta dan tanpa pilihan lain, Raihan mengiyakan pernikahan tersebut. Tapi siapa sangka, malam pertama menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Arlina ternyata menyimpan rahasia besar yang tak pernah terungkap selama ini. Saat malam itu tiba, Raihan syok bukan karena kondisinya, melainkan karena sosok Arlina yang begitu berbeda dari apa yang selama ini ia bayangkan. Misterius, memikat, dan menyimpan luka dalam yang tak terbayar oleh kekayaan. Apakah Raihan mampu bertahan dalam pernikahan yang penuh rahasia ini? Atau justru hatinya perlahan luluh oleh wanita yang awalnya hanya dianggap jalan keluar? Like, comment, subscribe. Kalau kamu penasaran gimana kelanjutan kisah Raihan Arlina yang penuh drama dan kejutan tak terduga ini, jangan lupa like videonya, komen pendapat kamu tentang pernikahan terpaksa ini, dan subscribe channel ini buat kisah seru lainnya. Video ini spesial dibawakan oleh Last Stories, tempatnya cerita-cerita viral yang bikin hati campur aduk. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Bunda absen dulu. Bunda semua dari daerah mana saja? Bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Namaku Raihan, usia 26 tahun, lelaki biasa dari keluarga yang jauh dari kata berkecukupan. Ayahku meninggal sejak aku duduk di bangku SMP, meninggalkan kami bertiga, aku, ibu, dan adikku dengan tumpukan hutang yang rasanya tidak ada habisnya. Sejak saat itu, aku menjadi tulang punggung keluarga. Hidupku bisa dibilang nyaris tak punya mimpi. Aku hanya berpikir bagaimana caranya besok masih bisa makan dan ibu tetap bisa tidur tanpa air mata. Aku bekerja serabutan. Pagi jadi kurir, siang jadi penjaga toko, malam ngojek. Kadang-kadang, aku hanya bisa duduk diam di ujung kasur usang sambil menghitung recehan yang tersisa di saku, berharap keajaiban turun walau sebutir. Tapi yang turun justru hujan membasahi atap bocor dan mengiringi suara tangis ibu saat surat tagihan kembali datang. Ibu janji, ini yang terakhir. Han, ibu cuma mau rumah ini tetap jadi tempat kita tinggal, kata ibu dengan suara bergetar. Surat tagihan pinjaman online masih tergenggam erat di tangannya. Matanya sembab. Pipinya sudah tak lagi sekencang dulu, dan tubuhnya kini tampak jauh lebih ringkih. Aku tak tega. Aku tahu betul ibu tak berniat menyusahkan. Ia hanya seorang wanita tua yang ingin anak-anaknya tetap bisa berteduh di bawah satu atap. Tapi kenyataannya, dunia tak pernah lunak kepada kami. Dan saat angka di surat itu semakin besar dari hari ke hari, aku sadar satu hal. Aku kehabisan waktu. Lalu datanglah hari itu. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kontrakan kami. Dari dalamnya turun seorang pria berpakaian rapi dengan sikap yang terlalu percaya diri untuk orang asing. Ia menyebutkan satu nama, Tuan Malik, pengusaha kaya raya, pemilik sejumlah perusahaan besar, dan ayah dari Arlina, wanita lumpuh yang akan mengubah hidupku selamanya. Raihan, kamu mau menyelamatkan ibumu dari jerat hutang, kan? Suaranya tenang tapi penuh jebakan. Menikahlah dengan anak saya, Arlina. Saya akan lunasi semua hutang ibu kamu, dan bahkan memberikan kalian kehidupan baru. Aku diam. Otakku beku. Antara marah, heran, dan bingung. Menikahi wanita yang bahkan belum pernah kutemui, untuk melunasi hutang ibuku? Saat itu, aku belum tahu bahwa keputusan yang kuambil bukan sekadar tentang membayar hutang, tapi tentang menyelam ke dalam lautan rahasia dan luka seseorang bernama Arlina. Dan malam pertama nanti, aku akan tahu bahwa semua ini hanyalah awal dari kisah yang tak pernah kuinginkan.
3 hari setelah pria itu datang, hidupku berubah drastis. Aku duduk diam di kamar kecil kami, memandangi wajah ibu yang tertidur kelelahan setelah menangis semalaman. Surat perjanjian itu masih tergulung di tangan kananku. Kertas putih dengan cap merah dari keluarga Malik. Isi perjanjiannya jelas. Lunasi semua hutang ibu, lunasi biaya pengobatan, bahkan menjanjikan kami rumah baru dengan satu syarat. Aku harus menikahi Arlina. Tak ada yang bisa kubanggakan dari pernikahan ini. Tidak ada cinta, tidak ada kenangan indah, tidak ada pelukan haru dari pasangan. Hanya akad yang kaku, dengan wajah-wajah asing di sekitarku, dan perempuan yang duduk di kursi roda dengan ekspresi dingin, nyaris tanpa emosi, Arlina. Dia memakai gaun pengantin putih gading, sederhana tapi mewah, cantik, tak bisa disangkal. Kulitnya putih pucat, matanya tajam tapi kosong. Hanya tangan kirinya yang bergerak pelan, menyentuh pinggiran gaunnya. Kakinya tak bergerak sama sekali. Ketika ijab kabul itu terucap, aku tahu, aku bukan lagi Raihan si anak tukang cuci baju. Aku adalah suami dari seorang wanita lumpuh kaya raya, dan semua ini bukan tentang cinta, tapi tentang kesepakatan. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang besar di kamar yang rasanya lebih seperti hotel daripada rumah. Kamarnya harum, bersih, dan sunyi. Arlina duduk di kursi rodanya, di sisi ranjang, memandangi jendela yang terbuka lebar. Angin malam masuk dengan lembut, membawa aroma rumput basah. Kalau kamu berharap malam ini akan jadi malam pertama seperti di film-film romantis, kamu salah kamar, katanya datar, tanpa menoleh sedikit pun. Aku terdiam. Entah bagaimana, kalimat itu seperti tamparan. Meski aku tak punya harapan macam itu. Aku nggak minta apa-apa, jawabku pelan. Ia tertawa kecil. Bagus. Karena aku juga nggak minta kamu cinta sama aku. Ini cuma kontrak. Raihan, kamu bantu aku terlihat normal di mata orang-orang. Dan aku bantu kamu selesaikan urusan hidupmu yang kacau. Aku menelan ludah. Rasanya getir. Tapi kenapa aku? Kamu bisa pilih siapa saja. Akhirnya ia menoleh. Mata Arlina menatapku tajam, penuh misteri. Karena kamu cukup putus asa untuk terima tawaran ini tanpa banyak tanya. Aku tak bisa membantah. Dia benar. Tapi malam itu, saat aku hendak tidur di sofa panjang yang ada di pojok ruangan, aku mendengar suara tangis. Bukan tangis keras, tapi lirih, pelan, dan seolah tercekik dalam dada. Suara yang datang dari Arlina, wanita yang terlihat kuat dan tak peduli. Suara yang membuatku sadar, mungkin aku bukan satu-satunya yang dipaksa dalam pernikahan ini. Dan di saat itu juga, aku tahu bahwa di balik kursi roda dan ketegasannya, Arlina menyimpan sesuatu yang belum bisa kutebak. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sudah 3 hari sejak aku resmi menjadi suami dari Arlina. Rasanya seperti tinggal di dunia yang bukan milikku. Rumah keluarga Malik begitu besar, dingin, dan sunyi. Meski penuh kemewahan, tak ada tawa, tak ada obrolan hangat. Semuanya terasa seperti panggung sandiwara dengan pemeran yang masing-masing memegang naskah, tapi tidak saling peduli. Arlina lebih banyak diam. Dia hanya bicara kalau benar-benar perlu. Itu pun seperlunya. Ia tidak pernah meminta bantuan, bahkan untuk sekadar mendorong kursi rodanya. Kalau aku menawarkan, dia menolak dengan halus namun tajam. Jangan perlakukan aku seperti beban, Raihan. Aku bukan gadis lemah yang menunggu dikasihani. Aku hanya mengangguk waktu itu. Aku mulai paham, dia bukan wanita yang bisa disentuh sembarangan, baik secara fisik maupun perasaannya. Tapi di balik ketegasannya,
Aku tahu dia menyimpan luka yang belum sembuh. Aku pernah melihatnya termenung lama di taman belakang, memandangi bunga-bunga mawar putih yang tumbuh rapi. Tatapannya kosong, tapi matanya berkaca-kaca. Hari itu, aku mendapat izin untuk pulang menjenguk ibu. Saat masuk rumah kontrakan kecil kami yang kini sepi, kulihat Burani, ibuku tercinta, tengah melipat pakaian sambil menyeka keringat. Wajahnya jauh lebih cerah daripada sebelumnya. "Raihan, anak ibu udah jadi suami orang kaya sekarang ya?" Candanya sambil tersenyum kecil. Aku tersenyum hambar. "Ibu tahu aku nggak bahagia, kan?" Wajah Burani mendadak berubah. Ia meletakkan pakaiannya dan memegang tanganku erat. "Bu tahu, Nak. Tapi kamu juga harus tahu, kadang hidup memang memaksa kita ambil jalan yang gak kita suka. Tapi jalan itu bisa bawa kita ke tempat yang lebih baik. Asal kamu ikhlas." Aku diam. Kata-kata ibu selalu menenangkan, tapi tidak pernah bisa menghapus rasa sesak yang kini menetap dalam dadaku. Sebelum aku pamit kembali ke rumah Arlina, ibu menyelipkan sesuatu ke tasku. Sebuah sajadah kecil dan selembar surat tulisan tangan. "Nanti baca kalau kamu merasa hilang arah," katanya sambil tersenyum lirih. Sesampainya di rumah besar itu, aku melihat sesuatu yang tak biasa. Seorang wanita parubaya, berpakaian serba hitam, sedang bicara dengan suara tinggi di halaman belakang. Aku mengendap-endap mendekat. Aku tidak akan izinkan anakku hidup seperti boneka di kursi roda itu terus. Kalian pikir aku nggak tahu siapa yang menyebabkan semua ini? Keluarga ini penuh dengan rahasia busuk. Itu suara ibu kandung Arlina yang selama ini katanya sudah lama tidak tinggal di rumah ini. Aku berdiri membeku di balik dinding. Rahasia? Apa maksudnya? Belum sempat aku berpikir lebih jauh, Arlina muncul dari arah lain. Wajahnya dingin seperti biasa, tapi sorot matanya berubah saat menatapku seolah tahu aku mendengar semuanya. "Mulai sekarang," katanya pelan namun tegas, "kamu harus belajar tutup telinga, Raihan. Rumah ini bukan tempat untuk orang yang suka mencampuri urusan." Aku hanya mengangguk. Tapi malam itu, saat kembali ke kamar, aku membuka surat dari ibu. Isinya hanya satu kalimat. "Jangan pernah abaikan suara hati, meski seluruh dunia memintamu diam." Dan entah kenapa, malam itu aku tak bisa tidur. Sebab untuk pertama kalinya, aku sadar, aku tidak hanya menikahi wanita lumpuh. Aku menikahi keluarga yang menyimpan banyak luka dan rahasia. Malam itu hujan turun deras. Kilat menyambar langit dengan marah. Seolah langit pun ikut menyimpan amarah seperti yang ada di hati Arlina. Aku berdiri di balik pintu kamar, memandangi punggungnya yang membisu menghadap jendela. Kursi rodanya nyaris tak bergerak selama 2 jam terakhir. Lampu kamar hanya satu yang menyala, menciptakan bayangan gelap di sisi wajahnya. "Arlina." Aku mencoba memulai percakapan. "Kamu belum makan malam. Mau aku ambilin sup?" Dia tak menjawab, tapi aku bisa melihat tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Entah karena marah atau sedang menahan sesuatu. "Arlina," panggilku lagi, kali ini lebih dekat. Dia akhirnya menoleh. Tatapan itu tajam, penuh peringatan. Tapi aku tidak mundur. "Boleh aku tahu, kenapa kamu bisa lumpuh?" "Hening." Pertanyaanku seperti memukul udara yang membeku. Ia memalingkan wajah, memejamkan mata. Lalu untuk pertama kalinya, aku melihat air matanya jatuh. "Aku jatuh dari tangga," jawabnya datar. Aku tahu itu bohong. Tatapan matanya tak bisa menyembunyikan luka. Tapi aku tidak menekan. Waktu itu umurku 18.
Ayah sedang ulang tahun. Semua orang berkumpul. Tapi aku malah terkurung di kamar. Sendiri. Ia menarik napas panjang. Yang menjatuhkanku bukan tangga itu, Raihan, tapi pengkhianatan. Aku menahan napas. Jantungku berdetak cepat. Aku dijebak. Lanjutnya, seseorang memutus anak tangga itu. Seseorang dalam keluarga ini ingin aku mati, tapi aku malah hidup. Setengahnya. Tanganku mengepal di sisi tubuh. Kata-katanya menyayat. Wanita ini, yang selama ini terlihat dingin dan kuat, ternyata menyimpan kepedihan yang dalam. "Kenapa mereka ingin kamu mati?" tanyaku pelan. Dia tertawa kecil, miris. "Karena aku anak kesayangan papa. Dan kalau papa meninggal, aku yang dapat warisan. Tapi setelah kejadian itu, papa berubah. Mama menghilang. Semua seperti terbalik. Aku jadi beban." Aku duduk perlahan di lantai, di hadapannya. Aku ingin menunjukkan kalau aku di sini, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengerti. "Dan sekarang, aku punya kamu, Raihan," katanya tiba-tiba, menatapku dalam-dalam. "Tapi aku nggak tahu, kamu ini teman, atau hanya pelengkap sandiwara seperti mereka." Hatiku tercekat. Aku memang nggak pernah minta jadi suami kamu, Lin. Tapi aku juga nggak akan pergi cuma karena kamu rusak, atau karena masa lalu kamu kelam. Arlina menunduk. Bahunya bergetar. Aku tahu. Malam ini, tembok tinggi yang membungkus hatinya mulai retak. Di luar sana, hujan masih turun deras. Tapi di kamar ini, satu rahasia telah terbuka. Dan aku sadar, bukan hanya Arlina yang sedang menyembuhkan luka. Aku pun sedang belajar mencintai dalam ketulusan. 3 hari setelah malam itu, hubungan antara aku dan Arlina perlahan berubah. Ia masih menyendiri, masih tertutup. Tapi kini ia tak lagi menolak kehadiranku. Bahkan beberapa kali ia mengizinkan aku mendorong kursi rodanya ke taman belakang. Tempat yang katanya satu-satunya ruang di rumah ini yang tidak menyimpan kepalsuan. "Aku ingin percaya kamu, Raihan," katanya suatu sore ketika angin berhembus pelan di antara dedaunan. "Tapi kepercayaan bukan barang murah di keluarga ini." Aku menatapnya dengan serius. "Aku nggak minta kamu percaya penuh sekarang. Tapi aku akan tetap di sini, bahkan kalau semua orang di rumah ini menolakku." Ia tersenyum samar. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku melihat cahaya lembut di matanya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malamnya, aku dipanggil ke ruang kerja Pak Malik, ayah Arlina. Ruangannya dingin dan penuh lukisan-lukisan mahal. Aroma cerutu menyesakkan hidungku. "Raihan," katanya sambil mengamati berkas di tangannya. "Kau menikahi putriku karena saya lunasi semua hutang ibumu. Aku harap kamu tidak lupa posisi kamu di rumah ini." Aku mengangguk pelan. "Saya tahu, Pak. Tapi saya juga sadar, sekarang saya punya tanggung jawab sebagai suami Arlina." Pak Malik menatapku, lalu tertawa pelan. "Tanggung jawab? Jangan terlalu naif. Kau pikir dia bisa sembuh? Dia bukan istri yang akan memberimu keturunan, Raihan. Kau hanya bayangan dalam rumah ini." Aku menahan amarahku. Tapi sebelum aku sempat menjawab, seseorang membuka pintu ruang kerja dengan kasar. "Ayah." Itu Arlina. Ia masuk dengan napas memburu. Wajahnya pucat tapi matanya menyala marah. Aku lumpuh. "Iya. Tapi bukan berarti aku tidak bisa melihat siapa yang mencoba menjauhkan Raihan dariku," bentaknya tajam. Pak Malik menatap anaknya dengan sorot tajam.
namun tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, lalu pergi meninggalkan kami. Beberapa hari kemudian, Bu Rani, ibuku, datang berkunjung. Senyumannya seperti biasa, hangat dan menenangkan. Tapi saat ia duduk bersamaku di ruang tamu, ia menggenggam tanganku erat. "Raihan," ibu dengar bisik-bisik dari tetangga lama. "Ada yang aneh. Nak, seorang pria datang mencari kamu. Katanya dari masa lalu Pak Malik. Ia bilang dia tahu rahasia tentang kecelakaan Arlina." Aku menegang. "Rahasia apa, Bu?" "Dia nggak mau bilang banyak. Tapi dia minta kamu hati-hati. Katanya, bukan hanya Arlina yang dalam bahaya, tapi kamu juga." Darahku berdesir cepat. Malam itu, aku kembali memandangi Arlina yang tertidur di kursi roda dekat jendela. Hujan turun pelan. Dan aku sadar, bukan hanya luka masa lalu yang sedang kami hadapi, tapi ancaman nyata yang bisa datang kapan saja. Aku memegang tangan Arlina perlahan. Ia membuka mata, menatapku dalam diam. "Apapun yang terjadi, Lin, aku nggak akan ninggalin kamu." Arlina mengangguk kecil. Tapi dari tatapan matanya, aku tahu ia pun mulai mencium bau bahaya yang kembali mengelilinginya. Pagi itu berbeda dari biasanya. Aku baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk Arlina ketika Bu Rani datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal. "Raihan, dia datang lagi. Pria itu. Sekarang dia ada di luar. Minta ketemu kamu." Jantungku berdebar. Aku langsung berlari ke halaman depan. Di sana, berdiri seorang pria berjaket lusuh. Wajahnya keras dan mata yang menatap tajam seperti menyimpan beban bertahun-tahun. "Kamu Raihan?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya." "Dan kamu siapa?" Ia menatapku sejenak, lalu menghela napas panjang. "Namaku Hendra. Dulu aku sopir pribadi keluarga Pak Malik, sebelum aku dipecat tanpa alasan jelas." Aku mengerutkan dahi. "Lalu, kenapa kamu cari aku?" Ia menatapku tajam. "Karena aku tahu siapa yang menjatuhkan Arlina dari tangga malam itu." Aku terpaku. "Aku ada di sana malam itu," lanjut Hendra. "Aku dengar pertengkaran. Ada suara ancaman, suara tangisan Arlina. Dan tak lama setelah itu, suara tubuh jatuh menghantam tangga." Tanganku mengepal. "Siapa yang melakukannya?" Ia menunduk, lalu menyerahkan sebuah flash disk kecil padaku. "Lihat ini. Tapi jangan sampai ada yang tahu kamu punya ini. Di dalamnya ada rekaman CCTV yang selama ini disembunyikan. Waktu itu aku sempat salin dari server lama sebelum dihapus." Aku mengambil flash disk itu, menyimpannya dalam saku dengan hati-hati. "Tapi kenapa kamu baru bicara sekarang?" tanyaku curiga. Ia menatapku tajam. "Karena aku tahu kamu bukan dari keluarga mereka. Kamu orang luar. Dan hanya orang luar yang bisa bikin kebenaran muncul." Sebelum aku sempat berkata lagi, ia sudah berjalan menjauh dan menghilang di antara pepohonan halaman. Malam harinya, saat Arlina tertidur, aku diam-diam membuka laptop dan memasukkan flash disk itu. File utama bernama "Malam Kejatuhan". Aku klik play. Layar gelap beberapa detik. Lalu muncul gambar tangga megah rumah ini. Ada Arlina di sana, berdiri sambil menangis. Di hadapannya, seseorang yang tak kuduga sama sekali. Tante Mira, kakak dari ibunya Arlina. Suaranya terdengar jelas meski pelan. "Kau pikir kau pantas mewarisi semua ini? Kau hanya gadis lumpuh yang manja. Kamu takkan pernah jadi pewaris utama." Lalu,
Dengan satu dorongan cepat, Arlina terjatuh. Tubuhnya terguling di tangga. Napas tercekat di tenggorokanku. Aku langsung menutup laptop dengan tangan gemetar. Pagi harinya, aku duduk di taman bersama Arlina. Ia menatapku penuh tanya. "Kamu kelihatan gelisah. Kenapa, Raihan?" Aku menatap matanya dalam-dalam. "Arlina, kamu percaya sama aku, kan?" Ia mengangguk pelan. "Ada seseorang yang mencoba membunuh kamu, dan aku tahu siapa." Wajah Arlina membeku. Ia menahan napas. "Siapa?" bisiknya. Aku ragu sejenak, lalu menjawab lirih, "Tante Mira." Ia langsung menutup mulut dengan tangannya. Matanya memerah. Getar tubuhnya seperti badai yang tertahan bertahun-tahun. Aku selalu curiga. Tapi papa selalu bilang aku hanya berhalusinasi. Sekarang semuanya terbukti. Ujarnya lirih. Suara patah. Aku menggenggam tangannya erat. "Kamu nggak sendiri, Lin. Aku akan buka semuanya. Kamu berhak atas kebenaran. Dan orang-orang yang menyakitimu harus membayar." Di kejauhan, rumah megah keluarga Arlina berdiri kokoh. Tapi aku tahu, dinding-dindingnya penuh dengan rahasia busuk yang sebentar lagi akan runtuh. Aku dan Arlina duduk di ruang tengah yang biasanya sepi. Tapi pagi itu, ruang itu berubah menjadi ruang pengadilan sunyi. Di sana sudah duduk Pak Malik, Tante Mira, dan beberapa anggota keluarga besar lainnya. Semua hadir karena undangan yang aku kirimkan diam-diam dengan nama Arlina sebagai tuan rumah. Arlina mengenakan gaun sederhana berwarna krem, duduk di kursi rodanya dengan anggun namun dingin. Ia terlihat tenang dari luar, tapi aku bisa merasakan tangannya gemetar saat ku genggam tadi. Pak Malik menatap kami curiga. "Ada apa ini, Arlina? Kau bilang ini pertemuan penting." Tante Mira ikut bicara. "Kalau ini hanya soal warisan, aku rasa tidak perlu melibatkan semua orang. Semuanya sudah jelas, bukan?" Arlina mengangkat wajahnya. Tatapannya menusuk. "Ini bukan soal warisan, Tante. Ini soal malam aku jatuh dari tangga, dan siapa pelakunya." Suasana ruangan langsung berubah senyap. Seolah semua oksigen tersedot habis. Pak Malik memandang Arlina bingung. "Maksudmu?" Aku maju beberapa langkah, membuka laptop yang sudah kusambungkan ke televisi besar di ruang tamu. "Saya akan tunjukkan sesuatu. Tapi saya mohon, jangan hentikan sebelum selesai." Lalu kutekan tombol play. Rekaman itu mulai berjalan. Semua mata tertuju pada layar. Tangga besar di rumah itu muncul. Lalu, sosok Arlina yang sedang menangis. Disusul kemunculan Tante Mira. Ketika detik itu tiba, saat tangan Tante Mira mendorong Arlina hingga tubuhnya jatuh terguling, suara teriakan kecil terdengar dari salah satu bibi. "Astaga!" Pak Malik menegang. Wajahnya pucat. Sementara Tante Mira berdiri dengan tubuh gemetar. Itu bohong. Video itu palsu," teriaknya panik. "Rekaman itu asli. Disimpan oleh sopir lama keluarga ini yang dipecat tanpa alasan setelah menyimpan salinannya." Jawabku mantap. Arlina menahan air matanya. Suaranya bergetar tapi jelas. "Selama ini aku disudutkan, dianggap ceroboh, bahkan kadang dianggap gila. Tapi sekarang kalian semua lihat sendiri. Aku bukan jatuh. Aku didorong oleh darah dagingku sendiri." Tante Mira mulai kehilangan kendali. Ia berlari ke arah Arlina, tapi aku cepat berdiri menghadang. "Jangan pernah dekat-dekat Arlina lagi," kataku tajam. Pak Malik berdiri perlahan.
Wajahnya campuran antara syok, malu, dan kemarahan. "Mira, apa yang kau lakukan?" Tante Mira menunduk, menggigit bibirnya. Aku cuma ingin keadilan. Harusnya itu warisan milik anakku, bukan dia." Pak Malik menggeleng pelan. "Kau tidak hanya mencelakai Arlina, tapi hampir menghancurkan seluruh keluarga ini." Beberapa hari setelah itu, Tante Mira resmi dilaporkan ke pihak berwajib. Pak Malik sendiri yang menyerahkannya. Suasana rumah perlahan berubah. Lebih tenang, lebih hangat. Dan yang paling terasa, Arlina mulai tersenyum lebih sering. Kami duduk di taman sore itu, ditemani cahaya senja yang lembut. Ia menoleh padaku. "Raihan." Iya. "Terima kasih karena kamu gak pernah menyerah. Bahkan saat aku pun ingin menyerah." Aku tersenyum dan mencium punggung tangannya. "Karena kamu bukan sekadar istriku, Lin. Kamu adalah alasan aku bangun setiap pagi." Ia tertawa kecil. Dan untuk pertama kalinya, suara tawanya tidak lagi menyimpan luka, tapi harapan. Pagi itu, cuaca cerah dan udara segar, seakan ikut menyambut perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Setelah konfrontasi keluarga yang mengejutkan, Arlina kini mulai kembali menemukan dirinya. Beberapa minggu terakhir, ia semakin banyak tersenyum, berinteraksi lebih terbuka, dan, yang terpenting, ia sudah mulai berbicara tentang masa depannya. Namun, bukan hanya Arlina yang berubah. Aku juga mulai merasa lebih ringan. Seolah ada beban yang terangkat dari pundakku. Meskipun begitu, kehidupan kami berdua masih jauh dari kata sempurna. Begitu banyak masalah yang masih mengintai, dan salah satunya datang dari luar rumah. Siang itu, aku sedang duduk bersama Bu Rani di ruang tamu, sambil berbincang tentang hal-hal ringan. Arlina sedang beristirahat di kamar, menikmati waktu sepi untuk membaca buku favoritnya. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan suara keras. Kami berdua menoleh, dan terlihat seorang pria memasuki rumah, seorang pria yang tak asing bagiku. Pak Malik. Aku terkejut melihatnya. Pak Malik, ayah Arlina, berdiri di depan pintu, wajahnya gelisah. "Raihan, Bu Rani, ada yang harus kalian tahu." Aku langsung berdiri. "Ada apa, Pak?" Pak Malik menutup pintu dan berjalan masuk, duduk di kursi dengan ekspresi serius. "Ini bukan tentang Arlina saja. Ada orang yang terus mengincar kami. Orang yang menginginkan semuanya. Harta warisan, rumah, bahkan kehidupan kita." Bu Rani menatapnya bingung. "Maksud Pak Malik siapa?" "Ada seseorang yang berusaha mengendalikan seluruh perusahaan keluarga. Orang yang selama ini bermain diam-diam, memanipulasi keuangan dan berusaha merebut kontrol dari Arlina." Aku mengerutkan dahi. "Siapa orang itu?" Pak Malik menghela napas panjang. "Rudy, pengacara keluarga kita yang sudah lama bekerja sama. Dia memiliki akses ke banyak informasi sensitif, dan sepertinya dia telah membuat beberapa kesepakatan gelap dengan orang-orang di luar sana." Mendengar nama itu, tubuhku langsung kaku. Rudy adalah orang yang aku anggap sebagai teman dekat keluarga. Tapi kini, ada kecurigaan yang sangat besar tentangnya. Malam itu, aku duduk bersama Arlina di teras belakang rumah, menghadap ke taman yang indah. Arlina menatapku dengan wajah serius. "Raihan, apa yang sedang terjadi? Kenapa Papa dan Tante Mira begitu khawatir akhir-akhir ini?" Aku menghela napas panjang, mencoba memilih kata-kata dengan hati-hati. "Arlina, ada seseorang yang selama ini berada di balik semua masalah kita. Aku tak tahu seberapa dalam dia terlibat,
Tapi aku bisa merasakan bahwa dia ada di sekitar kita. Arlina mengerutkan dahi. Siapa dia? Rudy, pengacara keluarga kita, jawabku tegas. Rudy? Tapi, dia sudah membantu keluarga kita bertahun-tahun. Arlina berkata, ragu. Aku tahu. Aku juga tidak ingin berpikir buruk tentangnya. Tapi ada banyak hal yang mulai tidak beres. Lin, terlalu banyak yang dia sembunyikan. Aku akan mencari tahu lebih banyak tentangnya. Arlina diam sejenak. Lalu, dengan suara yang pelan namun pasti, ia berkata, Raihan, aku percaya padamu. Tapi, kita harus berhati-hati. Tidak semua orang yang terlihat baik benar-benar baik. Kata-kata itu terasa menohok. Arlina, meskipun selalu menjadi korban dalam kehidupan ini, ternyata jauh lebih bijaksana dari yang aku kira. Hari-hari berlalu dengan tenang, namun ketegangan mulai meningkat seiring dengan penyelidikan kami terhadap Rudy. Aku dan Bu Rani mulai mencari informasi lebih jauh, berbicara dengan beberapa orang yang dulu pernah bekerja dengannya. Sampai suatu hari, saat aku kembali ke rumah, aku menemukan Rudy sedang berdiri di depan pintu, berbicara dengan Bu Rani. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku bertanya, menyembunyikan ketegangan di dalam hatiku. Rudy tersenyum tipis. Raihan, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Saya ingin membantu Arlina untuk mendapatkan haknya. Aku melangkah mendekat. Tatapanku tajam. Hak apa yang kamu bicarakan? Kami sudah cukup dengan semua yang kamu lakukan di balik layar. Rudy menatapku dengan dingin. Jangan salah paham. Saya hanya ingin Arlina mendapatkan yang terbaik. Dan itu bukan dari kalian yang selalu menghalangi jalannya. Aku merasa darahku mendidih, tapi berusaha menahan emosi. Kamu sudah cukup banyak merusak hidup kami. Rudy, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Rudy mendekat dan berbisik dengan nada rendah, penuh ancaman. Kita lihat saja nanti, Raihan. Jangan pikir kalian bisa lari dari saya. Aku menatapnya tajam, dan ia akhirnya pergi dengan wajah penuh kemarahan. Malam itu, aku kembali merenung bersama Arlina di kamar. Kamu yakin kita bisa menghadapinya, Raihan? Aku menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. Selama kita bersama, Lin, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Aku berjanji, kita akan menang. Arlina tersenyum lembut. Aku percaya padamu, Raihan. Aku tak pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Di luar jendela, angin berhembus kencang. Semua rasanya seperti sebuah pertempuran besar yang sedang kami hadapi. Tetapi aku yakin, bersama Arlina dan Bu Rani, kami bisa menghadapinya. Hari itu terasa seperti ada badai yang mengintai di luar jendela rumah. Suasana yang sebelumnya tenang dan damai kini berubah menjadi tegang. Rudy semakin aktif bergerak, dan setiap kali aku berpikir aku sudah bisa mengendalikannya, ia selalu menemukan cara untuk menguji kami. Aku duduk bersama Bu Rani di ruang makan, sementara Arlina tengah beristirahat. Kami berdua merasa ada yang mengganjal, ada sesuatu yang lebih besar yang tengah dipersiapkan oleh Rudy. Apa langkah kita selanjutnya, Raihan? Bu Rani bertanya dengan wajah serius. Aku memandangi cangkir teh yang ada di hadapanku. Aku rasa kita harus berhati-hati, Bu. Rudy semakin berani. Ia mungkin sudah mengetahui kalau kita mulai menyelidikinya. Bu Rani mengangguk pelan, kemudian menatap keluar jendela. Rudy memang licik. Aku tahu dia bukan orang yang bisa dipercaya. Sejak dulu aku sudah merasakan ada yang tidak beres darinya. Aku menghela napas. Tapi masalahnya, Bu,
Kita tak tahu seberapa dalam dia terlibat. Sepertinya ia punya lebih banyak kekuasaan dari yang kita kira. Ini lebih besar dari sekadar perusahaan keluarga. Dia bahkan bisa berbahaya bagi Arlina. Bu Rani menundukkan kepalanya, seolah merenung dalam-dalam. Mungkin kita harus lebih banyak bertanya pada orang-orang yang mengenal dia lebih lama. Aku mengangguk. Ya, aku berencana untuk menemui beberapa orang yang dulu bekerja dengannya. Tapi, kami butuh bukti yang lebih kuat, Bu. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi targetnya. Malam itu, saat aku sedang memeriksa dokumen dan catatan yang ada di meja kerja, Arlina masuk ke ruang tamu. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. "Raihan, ada sesuatu yang harus kita bicarakan," ujarnya dengan nada datar. Aku meletakkan pena dan menatapnya. "Apa yang terjadi, Lin?" Arlina duduk di sampingku, menatapku dengan mata yang penuh kepercayaan. "Rudy datang tadi pagi." Aku terkejut. "Dia datang ke sini?" Arlina mengangguk. "Ya. Awalnya, aku pikir dia ingin menyelesaikan masalah dengan baik. Tapi, dia justru mengancamku." Aku tercekat, tak tahu harus merespons bagaimana. Apa yang dia katakan? Dia bilang kalau aku tidak ikut permainan dia, semuanya akan hancur. Keluarga kita, perusahaan, bahkan hidupku. Arlina menggenggam tanganku dengan erat. "Raihan, aku takut." Aku menggenggam tangannya dengan lembut. "Lin, kamu tidak perlu takut. Kita akan menghadapi ini bersama. Aku berjanji, tidak ada yang akan terjadi padamu." Tapi dalam hatiku, aku tahu ini lebih besar dari sekadar ancaman pribadi. Rudy sudah melangkah lebih jauh. Dia tidak hanya mengancam Arlina, tetapi mungkin seluruh keluarga kami. Keesokan harinya, aku menemui seorang mantan kolega Rudy, seorang wanita bernama Linda, yang dulu bekerja di kantor pengacara tempat Rudy dulu menjadi kepala. Linda tampak gelisah saat aku menyebut nama Rudy. "Raihan, kamu harus berhati-hati. Rudy bukan orang yang bisa dipercaya. Dia memiliki banyak hubungan yang sangat kuat, bahkan lebih dari yang kamu tahu," ujar Linda, sambil memastikan tidak ada orang yang mendengarnya. "Apa yang sebenarnya dia rencanakan?" tanyaku dengan penuh rasa penasaran. Dia bukan hanya mencari keuntungan dari warisan keluarga kalian. Rudy juga memiliki rencana untuk menggulingkan kepemimpinan di perusahaan. Semua ini sudah direncanakan sejak bertahun-tahun lalu. Linda menunduk, seakan menghindari tatapanku. Aku tak tahu apakah aku bisa membantu lebih banyak. Tapi aku takut. Raihan, ini jauh lebih besar dari apa yang kalian bayangkan. Linda mengungkapkan sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Rudy sudah memiliki orang-orang di dalam perusahaan yang siap untuk mendukungnya. Tak hanya itu, dia juga bekerja sama dengan beberapa individu yang memiliki koneksi dengan orang-orang berpengaruh di luar negeri. Ini bukan sekadar masalah warisan atau perusahaan, tapi bisa berakibat jauh lebih besar. Malam itu, setelah mendengar semua yang Linda katakan, aku kembali ke rumah dan langsung mencari Arlina. Kami duduk di kamar tidur. Hanya ada kami berdua. "Lin, aku baru saja bertemu dengan seseorang yang dulu mengenal Rudy. Dia bilang Rudy bukan hanya mencari keuntungan dari warisan, tapi dia juga ingin mengambil alih perusahaan kita. Ini lebih besar dari yang kita kira," ujarku dengan suara rendah, khawatir. Arlina menatapku dalam-dalam, seolah mencoba mencerna semua yang baru saja kudengar. "Raihan, apakah kita punya pilihan lain selain menghadapi dia? Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi. Tapi aku juga takut kehilangan semuanya." Aku menghela napas panjang, merasakan beratnya perasaan yang sama.
Aku tahu, Lin. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Kita harus bertindak cepat. Jika kita membiarkan Rudy terus berkembang, kita tidak hanya akan kehilangan perusahaan. Kita juga akan kehilangan masa depan kita. Arlina mengangguk pelan. Aku siap. Apa yang harus kita lakukan? Aku tersenyum padanya. Meski hati ini penuh kecemasan, kita akan mulai menggali lebih dalam, mencari bukti yang tidak bisa disangkal. Kita akan melawan Rudy bersama-sama. Dan malam itu, meskipun ancaman dari Rudy semakin dekat, aku merasa lebih yakin dari sebelumnya. Kami berdua, Arlina dan aku, akan melawan segala sesuatu yang menghalangi kebahagiaan dan masa depan kami. Malam semakin larut, namun di dalam rumah besar yang terasa sepi, aku dan Arlina tengah mempersiapkan langkah kami berikutnya. Keputusan-keputusan besar harus segera diambil, dan meskipun rasa takut menggelayuti hati kami tahu tak ada jalan mundur. Arlina yang duduk di kursi roda memandangi meja dengan penuh konsentrasi, sementara aku membuka dokumen-dokumen yang aku dapatkan dari Linda tadi sore. Setiap halaman yang aku buka semakin memperlihatkan betapa besarnya ancaman yang kami hadapi. Rudy sudah mempersiapkan diri dengan sangat matang, dan kini giliran kami untuk bermain dengan strategi. Aku ingin tahu lebih banyak tentang orang-orang yang bekerja sama dengan Rudy, ujarku dengan tegas. Kita butuh lebih banyak bukti. Tanpa bukti yang kuat, kita tidak akan bisa melawan dia. Arlina menatapku dengan mata yang tajam meski tubuhnya lemah. Aku percaya padamu, Raihan. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kita harus bertindak sekarang. Tidak ada waktu lagi. Aku mengangguk, merasa bahwa kata-kata Arlina menyemangati hatiku. Ketakutan yang kami rasakan harus segera digantikan dengan tindakan. Jika Rudy ingin menyerang kami akan menyerangnya lebih dulu. Esok harinya, aku memutuskan untuk menemui Rudy. Aku tahu ini berisiko, tetapi aku harus melihat bagaimana ia akan bereaksi secara langsung. Aku tidak bisa lagi hanya mengandalkan informasi yang kami dapatkan dari orang lain. Aku perlu menghadapi Rudy secara langsung dan memberitahu dia bahwa kami siap melawan. Di ruang kerjanya, suasana tegang. Rudy duduk di balik meja besar. Wajahnya yang tampak tenang dan dingin tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Keberadaanku di sana jelas tidak mengganggunya. Raihan, kata Rudy dengan senyum sinis. Kau datang juga. Aku sudah menunggu. Apa yang bisa aku bantu? Aku tetap berdiri, menatapnya dengan tajam. Aku tahu semuanya. Rudy, apa yang kamu lakukan terhadap keluarga kami? Dan aku akan melawanmu. Apa yang kamu pikirkan? Kamu rasa aku akan diam saja? Rudy hanya tertawa kecil, seolah tidak merasa terancam. Kau pikir, Raihan, kau bisa mengalahkanku begitu saja? Kamu hanya seorang anak muda yang masih hijau dalam dunia ini. Aku sudah punya banyak sekutu, orang-orang yang akan membantuku mendapatkan apa yang aku inginkan. Dan keluarga kalian. Kalian hanya akan menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan. Aku merasa darahku mendidih, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku tidak takut dengan ancamanmu, Rudy. Kamu bisa mencoba mengancam kami, tapi kami juga akan melawan. Kami akan cari cara untuk menghentikanmu. Dia mengangkat alisnya dengan senyum yang semakin lebar. Jangan terlalu terburu-buru, Raihan. Terkadang, kita harus berpikir dua kali sebelum melangkah. Apa yang kamu lakukan saat ini hanya akan membuat masalah semakin besar. Kalau begitu, lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Aku menahan emosiku dan berjalan keluar, namun di dalam hati, aku merasa cemas.
Ini bukan percakapan biasa. Rudy tahu aku semakin dekat dengan kebenaran, dan dia akan melakukan apapun untuk menutupi jejak-jejaknya. Aku harus lebih hati-hati. Malamnya, aku dan Burani duduk di ruang tamu, memikirkan langkah berikutnya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang besar yang tengah berlangsung, dan kami harus segera bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Raihan, kata Burani dengan suara berat. Apakah kamu yakin ini langkah yang benar? Kita bisa saja memperburuk keadaan dengan terlalu cepat menyerang. Aku menatap Burani dengan tekad. Bu, kami tidak bisa terus bersembunyi. Rudy sudah tahu kita mulai mencari tahu tentang dia. Kalau kita menunggu lebih lama, dia akan semakin sulit dihentikan. Kita harus bergerak cepat. Burani terdiam sejenak, seolah berpikir dalam-dalam. Aku tidak ingin kamu terluka, Raihan. Tapi aku tahu, jika ini jalan satu-satunya, aku akan mendukungmu. Aku merasakan kehangatan dari dukungan Burani, dan itu memberi aku kekuatan. Dalam hati, aku berjanji akan melindungi mereka semua, termasuk Arlina. Kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui salah satu sekutu Rudy, seorang pria bernama Dani yang sudah lama berhubungan dengan Rudy dalam dunia bisnis. Aku tahu dia bisa menjadi kunci untuk mengungkap lebih banyak hal, dan aku harus berusaha mendapatkan informasi darinya. Dani adalah orang yang tampaknya selalu berada di belakang layar, bekerja di balik meja dengan cara yang sangat hati-hati. Aku berharap, jika aku bisa mendekatinya dengan cara yang tepat, dia akan terbuka dan memberikan petunjuk yang kami butuhkan. Di sebuah kafe yang sepi, aku bertemu dengan Dani. Wajahnya tampak santai, namun aku bisa merasakan ketegangan yang mendalam di antara kami. Raihan, katanya, sambil tersenyum tipis. Apa yang kau inginkan? Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Aku ingin tahu, Dani, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Rudy? Kamu sudah cukup lama bekerja dengannya, kan? Apa yang dia rencanakan? Dani menatapku sejenak, seolah mengukur apakah aku benar-benar serius. Kau tahu, Raihan, bertanya tentang Rudy adalah pertanyaan yang sangat berbahaya. Tapi, jika kau benar-benar ingin tahu, ada hal yang perlu kau pelajari. Rudy tidak pernah bekerja sendirian. Semua ini sudah direncanakan jauh sebelumnya. Ada lebih banyak orang yang terlibat, dan aku rasa kau sudah terlalu dekat. Aku menggigit bibir, merasa hati ini mulai berdebar. Apa maksudmu? Siapa yang terlibat? Kami harus tahu. Dani menatapku dengan tatapan yang penuh peringatan. Jangan terlalu banyak bertanya, Raihan. Suatu saat nanti, kamu akan menemukan jawabanmu sendiri. Tapi ingat, kadang kebenaran itu lebih berbahaya daripada kebohongan. Aku berdiri dengan perasaan campur aduk. Dani bukan hanya memberikan jawaban, tapi juga memperingatkanku bahwa kami sudah berjalan di jalan yang sangat berbahaya. Kembali ke rumah, aku menceritakan semuanya pada Arlina dan Burani. Wajah mereka penuh kecemasan. Namun kami semua tahu bahwa ini bukan waktunya untuk ragu. Kami harus terus maju, meskipun jalan yang kami hadapi semakin gelap dan penuh risiko. Raihan, kata Arlina dengan tegas, jika ini yang harus kita hadapi, aku siap. Kita akan melawan Rudy, tidak peduli apa yang terjadi. Aku menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Lin. Kita akan hadapi ini bersama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Pagi itu, aku terbangun lebih awal. Ada sesuatu di dalam diriku yang membisikkan bahwa hari ini adalah titik balik. Setelah apa yang terjadi kemarin malam,
Perasaan gelisah tak bisa kuhapuskan begitu saja. Keputusan yang akan kami ambil selanjutnya sangat besar. Bukan hanya untuk Arlina dan aku, tapi juga untuk Bu Rani yang sudah terlalu lama terjebak dalam kegelapan masa lalu. Aku duduk di meja makan, memandang keluar jendela, mencoba untuk meresapi udara pagi yang segar. Di dalam rumah, kesunyian begitu terasa. Bu Rani masih tertidur di kamarnya, sementara Arlina menghabiskan waktunya di ruang tamu, membaca dokumen-dokumen yang kami kumpulkan. "Raihan, kau sudah bangun?" Suara Arlina memecah keheningan. Aku menoleh dan tersenyum. "Iya, Lin. Aku merasa hari ini adalah hari yang berbeda. Kita harus siap menghadapi apapun yang datang." Arlina mengangguk perlahan. "Aku tahu, Raihan. Tapi aku juga takut. Rudy bukan orang yang bisa kita hadapi dengan mudah." Aku mendekat dan duduk di sebelahnya. "Aku juga takut, Lin. Tapi kita tidak bisa mundur. Kita harus memperjuangkan keluarga kita." Arlina menatapku dengan mata yang penuh kepercayaan. "Kita akan lakukan ini bersama-sama, Raihan. Aku siap." Aku menarik napas panjang. Semua yang kami persiapkan sejauh ini sudah berada di ujung tanduk. Namun, aku tahu, jika kami ragu atau mundur sekarang, Rudy akan mengalahkan kami dengan mudah. Kami harus lebih pintar, lebih berani, dan lebih siap daripada sebelumnya. Siang itu, aku memutuskan untuk mengunjungi Dani lagi. Kami tidak bisa hanya bergantung pada informasi yang kami dapatkan sebelumnya. Aku merasa dia tahu lebih banyak, dan dia harus memberikannya pada kami. Kalau dia tidak mau berbicara dengan sukarela, aku akan membuatnya merasa perlu untuk berbicara. Aku tahu ini sangat berisiko, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap seluruh kebenaran. Kebenaran tentang Rudy dan orang-orang yang berada di baliknya. Aku harus membuat langkah yang lebih besar sekarang. Ketika aku tiba di kantornya, Dani tampak sedang sibuk dengan beberapa berkas. Dia melihatku memasuki ruangan dan tersenyum tipis. Meski senyumnya itu tidak menyembunyikan sedikit pun ketegangan yang ada. "Raihan, kembali lagi? Apa yang kau inginkan kali ini?" tanya Dani dengan suara datar. Aku langsung duduk di hadapannya, tidak membuang waktu lagi. "Aku tahu kau tahu banyak hal tentang Rudy, dan aku tidak punya banyak waktu. Kau akan memberitahu aku semuanya." Dani memandangku sejenak. "Kau pikir kau bisa memaksa aku untuk berbicara begitu saja? Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, Raihan. Ini bukan jalan yang mudah." Aku tidak gentar. Aku tidak peduli. "Dani, aku tahu kau sedang bermain di dua sisi. Kamu tidak bisa terus bersembunyi. Aku akan pastikan semua orang tahu apa yang Rudy lakukan. Kamu tidak akan lolos begitu saja." Dani menatapku dalam diam, tampaknya berpikir keras. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan meletakkan berkas di tangannya. "Baiklah, Raihan, aku akan memberitahumu. Tapi ingat, ini bukan hanya masalahmu lagi. Rudy punya banyak sekutu yang tidak akan segan-segan menghabisi siapa saja yang berani menentangnya." Aku menatapnya dengan penuh harapan. "Apa yang kau tahu, Dani? Tolong, beritahu kami." Dani akhirnya membuka mulutnya. Rudy sudah merencanakan semuanya. Dia tidak hanya berencana untuk menguasai bisnis, tapi juga menyebarkan pengaruhnya ke ranah politik. Orang-orang yang bekerja sama dengannya, mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, terutama orang-orang yang berada di baliknya. Kau harus tahu, ada yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Aku terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang baru aku dapatkan. Siapa mereka?
Siapa orang-orang yang mendukung Rudy? Dani menatapku tajam. Kamu akan tahu waktunya. Tapi jika kamu terlalu terburu-buru, semuanya akan berakhir buruk. Kau sudah terlalu dalam, Raihan. Tak ada jalan keluar lagi. Aku berdiri dengan kepala penuh pertanyaan. Aku akan mencari tahu lebih banyak. Dani, kalau kau berani bermain dengan api, aku akan menghadapimu dengan cara yang sama. Aku kembali ke rumah, menceritakan semua yang aku dengar dari Dani kepada Arlina dan Bu Rani. Wajah Bu Rani terlihat semakin pucat, sementara Arlina tampak semakin tegar. Kami sudah berada di jalur yang sangat berbahaya, dan aku tahu tidak ada jalan mundur. Raihan, kata Bu Rani dengan suara parau, ini sudah cukup lama. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Kita harus bertindak sekarang. Aku percaya padamu. Aku menatap Bu Rani dengan penuh tekad. Kami akan melawan. Bu. Kami tidak akan menyerah. Arlina menggenggam tanganku, memberiku kekuatan. Raihan, aku akan ikut bersamamu. Apapun yang terjadi, kita akan lewati ini bersama. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, merasa hati ini penuh dengan kekhawatiran dan ketegangan. Pikiranku kembali berputar tentang apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Kami membutuhkan bukti yang lebih kuat, dan kami harus cepat. Waktu kami sudah hampir habis. Ketika aku terlelap, mimpi buruk itu datang lagi. Aku melihat Rudy dengan senyum jahatnya, mengendalikan segalanya di tangan. Dan di belakangnya, aku melihat bayangan gelap yang mengikuti langkahnya. Orang-orang yang benar-benar berkuasa. Aku terbangun dengan keringat dingin. Aku tahu mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan. Kami berada di ambang perang besar. Malam semakin larut, namun ketegangan dalam diriku tidak juga mereda. Setiap kali aku menutup mata, aku selalu merasa ada sesuatu yang mengintai, menunggu untuk menggulingkan segala usaha yang telah kami lakukan. Aku merasa seperti berada di ujung jurang. Dengan satu langkah salah, segalanya bisa berantakan. Aku menatap Arlina yang sedang duduk di ruang tamu, matanya fokus pada buku-buku hukum yang berserakan di depannya. Dia tak pernah berhenti berusaha untuk mencari cara keluar dari semua masalah ini, meskipun dia tahu pertarungan ini akan menguji segalanya. Dan aku tahu, dia ingin aku berhenti, ingin aku menyerah. Tetapi aku sudah terlalu dalam. Bu Rani, meski terbaring lemah di kamar, juga menunjukkan keberanian yang tak terduga. Dalam tubuhnya yang lemah, tersimpan semangat yang kuat untuk melihat anaknya hidup lebih baik. Kami bertiga, meski terpisah oleh banyak rintangan, berdiri bersama sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Di tengah ketegangan itu, aku sadar satu hal. Kami tidak punya pilihan lain. Kami harus melawan, tidak peduli apa yang akan terjadi. Dan untuk itu, aku harus mengungkapkan kebenaran tentang Rudy dan semua orang yang ada di belakangnya. Kebenaran yang sudah terlalu lama tersembunyi. Pagi itu, aku kembali menemui Dani. Kali ini, aku datang dengan niat yang lebih bulat dan hati yang lebih teguh. Aku tak akan membiarkan dia menghindar lagi. Kami membutuhkan informasi lebih banyak, lebih detail, dan lebih berani. Raihan, aku sudah bilang, ini bukan urusan yang bisa diselesaikan dengan cepat, kata Dani, mencoba menghindar. Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dani, aku tahu kau tahu siapa yang berada di balik semuanya. Siapa yang sebenarnya mengendalikan Rudy? Jawabku dengan tegas, menatap matanya yang penuh ketakutan. Dia terdiam, lalu menghela napas berat. Baiklah, aku akan memberitahumu, tapi kau harus siap dengan konsekuensinya.
Ini jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Dia kemudian memberikan aku sebuah file tebal yang berisi bukti-bukti terkait hubungan gelap Rudy dengan sejumlah politikus dan pengusaha besar. Rudy bukan hanya seorang pengusaha biasa. Dia adalah bagian dari jaringan yang sangat kuat dan berbahaya. Jaringan yang sudah lama menguasai berbagai aspek kehidupan di kota ini. Dan jika kami berani mengungkapkannya, kami akan menjadi musuh bagi banyak orang yang tidak bisa dianggap remeh. Raihan, lanjut Dani dengan suara rendah. Rudy akan membunuhmu jika dia tahu kau sudah tahu semua ini. Aku menatapnya dengan penuh tekad. Itu risiko yang harus kami hadapi. Dani, kami sudah jauh di dalam. Sekarang, kami hanya perlu keluar dengan kebenaran. Dengan bukti-bukti yang kami miliki, Arlina, Burani, dan aku memutuskan untuk bertindak. Kami tidak bisa menunggu lagi. Kami harus melawan Rudy dan semua orang yang mendukungnya. Aku menghubungi seorang jurnalis yang sudah lama bekerja di dunia investigasi dan memberitahunya tentang temuan kami. Kami membuat rencana untuk mengungkapkan semuanya ke publik. Semua yang Rudy sembunyikan akan keluar dengan cara yang tak terduga. Sementara itu, Arlina dan Burani mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Kami tahu bahwa Rudy tidak akan tinggal diam. Dia akan melakukan segala cara untuk menghentikan kami. Malam itu, saat kami mengirimkan laporan kepada media, perasaan cemas melanda. Aku tahu Rudy pasti sudah mempersiapkan diri. Tapi kali ini, kami tak akan mundur. 2 hari kemudian, dunia kami berubah. Berita tentang Rudy dan jaringan gelapnya yang mengendalikan bisnis ilegal, politik, dan keuangan kota ini menghebohkan seluruh media. Semua yang tersembunyi akhirnya terbongkar. Nama-nama besar yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang Rudy pun ikut terseret. Rudy tidak tinggal diam. Dia langsung mengancam dan mengirimkan orang-orangnya untuk menakut-nakuti kami. Namun, kali ini kami tidak takut. Kami sudah mendapatkan dukungan publik. Dan Rudy tak bisa lagi mengendalikan segala hal dengan kekuasaannya. Hari demi hari, Rudy merasa terpojok. Bisnisnya mulai goyah, pengaruhnya perlahan hilang, dan akhirnya, satu demi satu sekutunya mulai meninggalkannya. Di sebuah malam yang penuh ketegangan, Arlina, Burani, dan aku mendapatkan kabar yang tak pernah kami duga. Rudy akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib, bersama dengan beberapa politisi dan pengusaha yang ikut terlibat dalam kejahatan yang selama ini mereka lakukan. Semua bukti yang kami kumpulkan ternyata cukup kuat untuk menjatuhkan mereka semua. Setelah perjuangan panjang yang penuh dengan rasa takut, kesedihan, dan ketegangan, akhirnya kami bisa bernapas lega. Rudy dan semua sekutunya telah tertangkap. Kami berhasil membuka jalan untuk memulai hidup yang baru. Aku memandang Arlina, yang kini lebih percaya diri, meskipun masih ada luka-luka yang harus sembuh. Namun, dia sudah bangkit. Begitu pula Burani, yang kini bisa tersenyum kembali tanpa rasa takut yang dulu menghantui hidupnya. Kami beranjak dari bayang-bayang kelam yang selama ini mengurung kami. Kini, hidup kami berada di tangan kami sendiri. Kami tidak lagi terikat oleh masa lalu. Kami bebas. Aku dan Arlina akhirnya menikah. Meskipun dia masih harus menjalani banyak proses penyembuhan, aku tahu kami akan menghadapi masa depan bersama. Burani, meskipun usianya semakin tua, merasa bahagia melihat anaknya akhirnya bisa menjalani hidup dengan damai. Kami tidak hanya mengalahkan Rudy, kami mengalahkan ketakutan yang sudah terlalu lama menguasai hidup kami. Kehidupan kami kembali ke jalur yang semestinya. Kami mulai membangun semuanya dari awal, membangun rumah yang kami impikan, menjalani hari-hari dengan penuh cinta dan harapan. Dan aku tahu, perjuangan ini telah membuat kami lebih kuat dari sebelumnya.
Tama.